Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Azza wa Jalla, semoga anak-anak Ustaz selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, untuk pertemuan dalam pekan ini, insya Allah pembelajaran kita di rumah tentunya melalui media daring ataupun online. Di sini Ustaz akan menyampaikan melalui video singkat, tentunya lanjutan dari materi pembahasan sebelumnya mengenai tentang operasi hitung campuran bilangan bulan. Nah, bab sebelumnya kita sudah memahami tentang bilangan bulan dan juga sifat-sifat operasi hitung, di mana kemarin ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, pekan ini kita masuk pada pengerjaan soal, artinya dalam operasi hitung campuran bilangan bulan, di mana di dalam soal tersebut bisa jadi terdapat tambah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ataupun dalam operasi hitung tersebut ada namanya tanda kurung. Nah, yang mana dulu Ustadz yang perlu dikerjakan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama tentunya Ustadz sampaikan dulu operasi hitung campuran bilangan bulan. Nah, untuk memahami operasi hitung campuran, di mana campuran itu tentunya ada berbagai bentuk operasi hitung, kayak kali, tambah, kurang, dan bagi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam soal, kita perlu paham dulu ada urutan pengerjaan jika bentuk soalnya campuran. Nah, urutan pengerjaannya yang pertama, jika dalam soal terdapat semua tanda operasi hitung, dahulukan dulu pengerjaan pada tanda kurung. Nah, tanda kurung. Yang poin kedua, perkalian dan pembagian. Atau pembagian. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini dia. Tentunya dengan catatan, jika dalam suatu soal terdapat tanda kurung, perkalian, dan penjumlahan, dahulukan dulu pengerjaan pada tanda kurung. Nah, setelah itu yang mana Ustadz? Kerjakan perkalian atau pembagian. Yang ketiga baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, dahulukan yang mana? Jika seandainya dalam soal terdapat perkalian dan pembagian, dahulukan bagian yang terdepan. Bagian terdepan dalam soal. Jika yang pertama yang dijumpai adalah perkalian, maka perkalian dulu dikerjakan, baru pembagian. Atau sebaliknya, dalam soal tersebut ada pembagian dan setelah itu ada perkalian, maka dahulukan terlebih dahulu pembagian, baru penjumlahan. Contoh, nah, ini contohnya. 14 kali 5 tambah 10 bagi 2. Nah, tentunya di sini ada namanya kali dan pembagian. Maka yang mana terlebih dahulu dikerjakan? Kerjakan terlebih dahulu bagian yang paling depan. Di sini ada kali dan bagi. Yang di depan itu ada kali. Artinya dahulukan dulu yang ini.
Berarti 14 kali 5. 14 kali 5 berapa? 14 kali 5 hasilnya adalah 70. Tambah 10 bagi 2. Ustadz boleh langsung ini Ustadz? Boleh. Namun sebelum itu kita pahami dulu. Ikuti dulu proses satu persatu. Setelah itu yang mana lagi Ustadz? 10 bagi 2. 70 tambah 10 bagi 2, 5. Hasilnya adalah 75. Nah, ini contohnya. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Nah, 18 bagi 9 ditambah 20 kali 5. Nah, yang mana terlebih dahulu dikerjakan? Tadi pada sebelumnya Ustaz sudah menyampaikan bahwa jika ada tanda kurung, maka dahulukan dulu tanda kurung. Setelah itu baru perkalian ataupun pembagian. Artinya di sini ada tanda kurung. Kerjakan tanda kurung. 18 bagi 9, 2 ditambah 20 kali 5. Nah, ini dia. Setelah itu yang mana? Setelah itu yang tertinggi adalah perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada kali. Jadi jangan tambah dulu dikerjakan, tapi perkalian terlebih dahulu. 20 kali 5. Jadi di sini 2 tambah 20 kali 5, 100. Sama dengan 102. Nah, di sini mungkin dua soal yang Ustadz sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kepada anak-anak Ustadz agar dapat memperhatikan video ini dengan baik. Jika kurang paham silahkan diulangi kembali. Untuk pengerjaan soal, insya Allah nanti Ustadz sampaikan melalui tulisan di grup kelas. Demikian, mudah-mudahan anak Ustadz bisa mengerjakannya dengan baik. Jika kurang paham, silakan mungkin diminta bantuan kepada kedua orang tuanya. Dan mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan atau yang dapat Ustadz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.